terus sempat kayak joget-joget gitu, mungkin itu sempat ada apa sih, ada obrolan gitu nggak sih ke tim PH sendiri Bang? Nah, jadi kan ini sebenarnya kan hari ini kita konferensi pers itu dalam rangka perkara 1000 ya, gugatan PMH. Nah, ini dikaitkan dengan pidana, mungkin teman-teman lain bisa menyampaikan terkait dengan yang lebih mengetahui fakta-fakta persidangan pidana. Silakan Bang Galih. Apa tadi pertanyaan? Yang itu Bang, joget-joget tuh kan Bang, kalau Sama JPU yang kayak ngeledek JPU tuh Bang. Ya wajarlah kesal. Niki kan kesal sebenarnya kan wajar. Ada apa namanya ahli lagi menjelaskan, terus pertanyaannya juga diulang-ulang. Sebenarnya sudah kami tanyakan, diborong semuanya pertanyaan sama kami. Ternyata ditanya ulang. Setelah ditanya ulang pun disimpulkan pula. Bagaimana nggak kesal? Itu hanya bentuk kekesalan. Dan ternyata kan dari pihak JPU juga kan sama, suka apa namanya, dengan gerak tubuh dan lain sebagainya kan, ya mungkin rekan-rekan media juga bisa perhatikan kan saat persidangan. Ya begitulah reaksinya klien kami. Tapi sempat ditegur gak sih Bang terkait sama hakim gitu? Kalau hakim kan lihat sendiri, suka disampaikan juga kan sama Pak Hakim itu, ketika terdakwa seperti itu, tolong ya terdakwa ya. Kita juga kan berusaha untuk menenangkan. Memang kita kan juga harus tenang. Tapi kan itu kan bentuk dari ekspresi yang mungkin kita juga untuk menghalanginya juga kan terbawa kepada dirinya sendiri juga. Tapi tetap kita coba untuk tenang itu seperti itu. Nah, untuk agenda sidang besok nih apa? Agenda sidang tanggal 2 besok untuk yang mana, yang pidana? Pidana besok masih saksi ahli. Ya. Hadirkan berapa saksi? Rencananya ada 3 ahli lagi. Dari pihak kita. Ya. Dan Disampaikan juga kita. ahli besok lebih spesifik lagi. Jadi klien kami ini meminta lebih spesifik untuk menghadirkan saksi TPPU, yang keduanya saksi ITE, yang terakhir insya Allah nanti akan dihadir saksi psikolog forensik. Yang mudah-mudahan doakan ya supaya saksi ini bisa hadir di persidangan, terus keterangannya juga kita bisa maksimal seperti saksi ahli kemarin. Kita juga mendengarkannya ya luar biasa lah ilmunya yang didapat, terus dan mudah-mudahan keterangannya pun nanti kita berharap kepada JPU atau misalkan yang lainnya untuk tidak dipotong-potong. Jadi Bang, bukannya masih menyisakan 4 saksi? Kalau kemarin di persidangan ada 7 saksi. ada 7 saksi. Ya, Memang sebelumnya ada satu lagi kan, yang satunya Bepom. Kita masih berharap untuk Bepom hadir. Seperti itu. Tapi sudah mulai mengajukan surat lagi nggak Pak ke pihak Bepom atau komunikasi dengan hakim? Sudah cukup, kita sudah cukup mengajukan surat, kan sudah dibalas juga. Walaupun belum dibalas juga kan sudah rilis duluan itu tidak mau hadir. Padahal kita juga kan lembaga. Kita advokat dilindungi oleh undang-undang advokat, kan kita juga lembaga. Seperti itu. Bang, terkait penegasan aja sih Bang, Yang mana nih? dicabutnya prestasi bukan karena tidak memenuhi unsur, tapi mau fokus ke PMH yang sekarang seperti itu Bang. Ya betul. Berarti bukan tidak memenuhi unsur ya Bang? Sebentar, aku jawab ya. Saya pertegas kembali bahwa terkait masalah uang prestasi itu kebetulan bukan kami yang pegang, ya. Itu masih dulu dipegang sama Bang Fahmi. Nah, setelah Bang Fahmi sakit, kemudian ibu kita meminta kantor kami untuk menangani perkara ini. Kamera Bang. Ya, tapi setelah sampai di kantor ini perkara, kami bersama tim ini melakukan analisis ya. Sebentar nanti masuk ke pertanyaannya Anda. Kita melakukan analisis, kami menemukan ya bahwa ternyata dalam perkara ini tidak ditemukan perbuatan uang prestasi. Ya, ini menurut pandangan kami ya. Tapi kalau menurut Bang Fahmi kemarin, saya tidak bisa, karena kalau pengacara itu kita sama sekali tidak boleh ikut campur pekerjaan pengacara lain. Karena itu diikat dengan kode etik ya. Itu tidak boleh sama sekali. Jadi kalau pertanyaannya Anda apakah tidak memenuhi unsur, apakah itu tidak memenuhi unsur,
Itu saya tidak bisa jawab ya, karena itu bukan pekerjaan kami. Yang jelas, kalau Anda tanya bahwa bagaimana gugatan perbuatan melawan hukum yang Anda daftarkan di pengadilan ini, ya tentu kami mengatakan bahwa berdasarkan analisis kami bahwa itu adalah perbuatan melawan hukum sesuai dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang disampaikan tadi rekan kami. Dan selanjutnya ya, sedikit saya mau tambahkan, tadi ada pertanyaan, maaf ya. Tadi ada pertanyaan apa sih yang kerugian apa sih yang dialami kita ya terkait perbuatan melawan hukum ini ya. Pertama-tama saya ingin jelaskan bahwa di dalam hubungan keperdataan itu ada dua kerugian. Ada namanya kerugian material. Material itu adalah kerugian yang nyata, yang lahir karena perjanjian. Kan dulunya kan disepakati kan 4 miliar, oke? Setelah itu, ya kan, setelah diselesaikan prestasinya, kemudian ada laporan polisi, ya kan, kemudian uang itu ditarik kembali. Itu kan menimbulkan kerugian ya, dan itu kita minta kembali. Nah, terkait masalah apa yang dimaksud dengan kerugian imaterial di sini, ya kan? Kerugian bisa kehilangan dia pekerjaan, sengsara badannya, pemikirannya, dan lain-lain pendapatannya, baik itu namanya imaterial, tidak nyata tapi bisa dihitung. Oke, mungkin itu ya. Ada wartawan ya, dan tadi kalau itu pertanyaannya ya. Oke, yang lain ada lagi? Satu lagi mungkin ke Mas. Terakhir ya. Gali-gali. Oh iya Mas Gali. Oke. Maaf, Mas. Di persidangan kemarin, Diki kan mengklaim bahwa nanti Desember dia akan bebas berdasarkan dari keterangan saksi yang valid dan jawaban-jawaban dari saksi itu sangat mumpuni. Komentar Anda? Saya yakin bebas. Karena kita kan istilahnya pengacara itu ya harus yakin, karena kan itu kepercayaan penuh diamanahkan ke kita. Ya kalau saya menjadi pengacara, terutama sekarang pengacara Nikita Mirjani, ya saya yakin. Kemana bang? Bebas. Saya yakin berdasarkan fakta-fakta persidangan, saksi fakta yang kita hadirkan, berdasarkan ahli juga, alat bukti juga dari dakwaan, ya saya yakin bebas. Nanti bulan Desember itu kemungkinan bebas. Sebelum Desember lah harus bebas. Berarti nggak akan ada penambahan penahanan lagi ya Bang? Apa? Penambahan apa? Kan biasanya 20 lagi ditambah kayak gitu. Apa yang ditambahkan? Si ini kitanya. Iya, maksudnya apa yang ditambahkan? Penahanannya. Penambahan. Penahanan. Enggak dong, itu kan kemarin sudah dijelaskan terkait daripada jadwal ya. Jadwal itu ada besok itu kan masih saksi ahli lanjut lagi kepada keterangan terdakwa langsung kan besok itu dua-duanya diambil. Nah setelah itu kan nanti ada tuntutan. Kemarin sudah dibacakan dah jadwalnya. Kalau ada yang mencatat mungkin memperhatikan itu ada. Setelah itu kan ada daripada pembelaan dari kita ya, pledoi. Nanti ada lagi dibalas replik duplik. Nah seperti itu ada nanti. Kalau tidak salah di akhir-akhir Oktober dah itu. Mungkin ada yang mencatat itu rekan-rekan semua. Jadi kalau dibilang Desember, saya yakin sebelum Desember. Oke. Bang, terkait dengan kabar benar nggak ini klarifikasinya aja bahwa NM katanya main handphone live di dalam tahanan, benar ini bang? Siapa itu? Kamera bang. Ini pertanyaannya ke siapa? Oke. Bebas bang. Ibu Sindu dulu menjawab. Silakan Ibu Sindu. Nggak ada itu hoax itu nggak Ayo, ada. Ibu Siapa Sindu yang terakhir. bilang seperti itu? Tidak benar. Oke. Tidak benar ya. Oke. Cukup, saya matikan ini. Oke, cukup ya. Dengan begitu kita akhiri ya konferensi pers ini.